Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mila Formosa. Pada kesempatan kali ini, sangat sedikit berbagi kisah atau berita sekitar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita kali ini datang dari Taiwan. Ada sebuah kabar duka ya guys. Berita mengejutkan sekitar jam 2 siang hari ini. Pemadam kebakaran kota New Taipei menerima laporan yang menyatakan bahwa seorang pekerja migran asal Indonesia berusia 21 tahun tanpa alasan jelas jatuh dari ketinggian di pabrik listrik Sanyo di Jalan Guifeng, yaitu tepatnya di distrik Taishan, dan ia kehilangan nafas dan detak jantung di TKP. Untuk sementara penyebab kejadian masih dalam penyelidikan. Diliput dari TVBS, seorang pekerja migran asal Indonesia berusia 21 tahun dikabarkan meninggal dunia setelah jatuh dari lantai 3 asrama pabrik Sanlun, tepatnya di distrik Taishan, kota New Taipei pada hari Minggu tanggal 11 bulan 8 hari ini. Pria berusia 21 tahun yang diidentifikasi dengan nama inisial Yang itu ditemukan tak sadarkan diri oleh rekan kerjanya sekitar pukul 2 siang waktu setempat. Ia diduga terjatuh dari balkon asramanya. Teman satu asramanya pun langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran. Saat tiba di lokasi, petugas menemukan Yang dalam kondisi kritis dengan cedera yang cukup parah di bagian kepalanya. Kemudian, ia dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Tetapi nyawa Yang tidak tertolong hingga Yang dinyatakan meninggal dunia. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti penyebab jatuhnya Yang dari balkon asramanya. Pihak kepolisian pun masih melakukan penyelidikan terkait insiden tersebut. Rekan kerja yang menuturkan bahwa korban belakangan ini terlihat murung dan tidak seceria biasanya. Namun mereka tidak mengetahui secara pasti apa penyebab yang jatuh dari kediamannya. Kemudian tim forensik yang melakukan olah TKP tidak menemukan tanda-tanda kekerasan atau hal mencurigakan lainnya. Kasus ini selanjutnya akan diserahkan kepada otoritas Biro Ketenagakerjaan setempat, dan pihak kepolisian masih akan melakukan penyelidikan guna untuk mencari tahu alasan mengapa bisa terjadi insiden memilukan tersebut. Turut berduka cita atas meninggalnya sahabat seperjuangan kita ya guys. Kita doakan buat almarhum semoga saja husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima semua amal ibadahnya, dan semoga saja keluarga ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran, amin amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan pula semoga saja kepulangan jenazahnya bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini juga perhatian bagi teman-teman ya guys, kalau bekerja itu hati-hati. Tapi beliau itu terpelesetnya atau terjatuhnya itu bukan saat bekerja ya guys, saat berada di asrama, karena memang tepatnya pada hari Minggu, jadi memang tidak bekerja begitu guys. Nah, katanya si almarhum ini terjatuh dari balkon gitu ya, bukan dari tempat kerja atau bukan dari pabrik, tapi dari balkon di asrama tempat beliau tinggal begitu. Nah, saat kejadian tepat pada jam 2 ya, jam 2 siang itu temennya melihat di bawah itu almarhum sudah sudah luka parah, dan diduga memang beliau terjatuh dari lantai 3. Kemudian teman-temannya pun langsung tidak menunggu lama menelpon damkar ya, atau petugas kebakaran, dan tidak menunggu lama pula petugas kebakaran pun langsung datang ke TKP, dan kemudian si masnya ini langsung dibawa atau dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun yaitu tadi, karena lukanya cukup parah ya, beliau tidak tertolong ya, karena katanya lukanya cukup serius di bagian kepala gitu, dan almarhum itu dinyatakan meninggal dunia sesampai di rumah sakit guys. Nah, buat teman-teman yang bekerja di luar negeri ya, khususnya yang berada di lantai tinggi gitu, harus hati-hati. Apalagi yang saya tuh pernah melihat ada teman kita tuh yang sedang mengelap jendela, mereka tuh aduh, aku sampai lihatnya tuh ngeri gitu ya. Apalagi mereka tuh tidak memakai pengaman gitu, aduh, ngelap jendela di bagian luar dan itu tinggi banget. Entah itu disuruh atau kemauan sendiri, yang pasti kalian itu sebetulnya tidak diperbolehkan ya. Apalagi kalau di Hong Kong itu nanti si majikan bisa kena denda loh kalau ketahuan si mbaknya itu
ngelap jendela di bagian luar. Tapi kalau untuk taman saya kurang tahu. Tapi yang pasti kalian tuh harus hati-hati sendiri kalau memang disuruh majikan untuk bekerja di tempat-tempat yang sekiranya itu sangat membahayakan, mending kalian menolaknya, guys. Nah, berita ini sempat menuai banyak sekali komentar dari para netizen. Mereka juga banyak sekali yang ikut mendoakan ya, dan ikut bersimpati dan berbelasungkawa atas kepergian almarhum. Berikut adalah komentar-komentar dari para netizen, guys.